bagaimana cara bagaimana cara kita kalau kita punya tanah, di atas tanah kita itu terbit sertifikat orang lain. Bagaimana cara kita menginvestigasi, membuktikan bahwa proses penerbitan sertifikat itu tidak sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Baik, bagaimana cara kita, saudara-saudaraku? Yang pertama, kita lihat dulu asal usul dari penerbitan sertifikat itu. Di dalam sertifikat itu pasti ada alas hak yang dipakai untuk menerbitkan sertifikat itu. Contoh, girik C10. Nah, itu alas hak penerbitan sertifikat tersebut atas nama si A. Nah, tadi sertifikat itu timbul di atas tanah saudara berdasarkan alas hak girik C nomor 10 atas nama A. Nah, saudara harus cek ke kantor desa, apakah benar bahwa girik C nomor 10 atas nama si A tersebut terdaftar di kantor desa. Apakah girik C nomor 10 atas nama A tersebut terdaftar ada pada buku C desa. Nah, kalau seandainya tidak terdaftar girik C nomor 10 atas nama A tersebut pada buku C desa, maka dapat dipastikan bahwa penerbitan sertifikat tersebut cacat hukum. Bisa dikatakan bahwa sertifikat itu tidak sah secara hukum. Karena apa? Alas hak penerbitannya, yaitu tadi girik C nomor 10 atas nama si A tersebut tidak terdaftar di buku C desa. Yang kedua, perhatikan batas-batas tanah tersebut. Di dalam sertifikat itu pasti ada batas utara, timur, selatan, dan barat. Nah, baik di buku C desa itu pasti ada batas-batas. Dalam peta bidang, gambar peta rincik di desa pasti ada batas-batasnya sama siapa. Nah, dicocokin apakah sesuai dengan yang ada di dalam sertifikat. Nah, kalau tidak sesuai, berbeda batas dengan yang ada di sertifikat dan yang ada di buku C desa dalam peta bidang itu, peta rincik. Nah, dapat dipastikan bahwa penerbitan sertifikat itu cacat hukum, cacat yuridis. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, alamat. Di dalam sertifikat itu pasti ada alamat lengkapnya. Nah, pastikan juga bahwa bidang yang ada di sertifikat itu benar, bahwa bidang faktanya benar, lokasi itu sesuai yang ada di sertifikat dan yang ada alamat di lokasi. Jangan bisa berbeda, saudara-saudara. Contohnya begini, di dalam sertifikat terdapat dia di RT 1, kemudian di RW 04, tapi pada faktanya tanah itu berada di RT 1 di RW 06. Nah, ini harus dicek. Nah, itu. Jadi kita sebagai pihak yang rugi karena terbitnya sertifikat di atas tanah kita, dapat kita melakukan investigasi hal-hal demikian. Yang keempat itu mengenai nomor objek pajaknya, NOP-nya itu. Coba dicek apakah nomor objek pajak yang ada di sertifikat itu sesuai dengan yang ada di SPPT PBB. Nah, bisa saja berubah, kan gitu. Nah, ini perlu juga dicek. Jadi itu kalau di atas tanah saudara terbit sertifikat, nah hal-hal demikian perlu Anda lakukan untuk menginvestigasi sertifikat yang timbul di atas tanah saudara tersebut. Nanti saudara ungkap ketika memang terbukti, maka saudara ketika mengajukan gugatan pembatalan ke Pengadilan Tata Usaha Negara,
maka saya pastikan Anda pasti akan menang. Sekian, semoga bermanfaat. Jangan lupa di subscribe, di like, dan di komen. Terima kasih.